Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ana fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Hadirin rahimakumullah pemirsa yang budiman, marilah pada kesempatan kali ini tidak lupa kita selalu membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmat karena kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Nikmat yang sangat luar biasa karena kita sadari bahwa banyak di antara saudara kita, orang-orang dekat kita, teman-teman kita yang tidak bisa menikmati lagi bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Di luar bahwa kita semua menikmati bulan Ramadan dalam suasana yang berbeda, kita dipertemukan bulan Ramadan ini dengan suasana yang sangat heboh di mana ada pandemi COVID-19. Namun yang jelas semangat kita untuk tetap beribadah bulan Ramadan marilah kita tingkatkan lagi. Sebagaimana apa yang disampaikan kepada kita semua bahwa sholat berjamaah, sholat yang bersama-sama kita laksanakan tidak bisa kita laksanakan lagi bersama-sama di masjid, di mushola, di surau. Namun kita tetap melaksanakan sholat berjamaah di rumah kita masing-masing. Inilah satu bentuk kenikmatan yang diberikan kepada Allah pada kita. Kita masih bisa berjamaah bersama keluarga. Ada hikmah di lain sebuah musibah. Para pemirsa yang budiman, mari kita kembali bagaimana kita sholat berjamaah. Nabi telah menyampaikan kepada kita semua bahwa sholat berjamaah derajatnya 27 kali lipat dibanding kita sholat sendiri-sendiri. Ada sebuah hadis mengatakan, apabila kalian sholat berdua itu lebih baik daripada sholat sendirian, dan apabila kalian sholat bertiga itu lebih baik daripada sholat berdua saja. Ini sebuah bukti bahwa semakin banyak jamaah yang kita ikuti, semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Hadirin rahimakumullah, tentang sholat jamaah marilah kita lihat kembali bagaimana pentingnya sholat ini, sehingga Rasulullah pernah mengancam para sahabatnya melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 644 dan oleh Muslim nomor 651. Dirikanlah sholat berjamaah kalian semua dan salah satu menjadi imam di antara kalian, dan aku akan kumpulkan kayu bakar. Kemudian aku datangi para sahabat, rumah-rumah yang di dalamnya tidak ada orang yang ikut sholat berjamaah, kemudian aku bakar rumahnya. Ini adalah sebuah hadis betapa kerasnya sholat jamaah diperintahkan kepada kita semua. Sehingga bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, apabila tidak ada udzur kepada kita harus menghadiri sholat berjamaah. Namun dalam keadaan seperti ini, berjamaah di rumah adalah sebuah hal yang harus kita lakukan demi menjaga kemaslahatan umat. Hadirin rahimakumullah, tentu kita ingat kisah Sya'ban. Bagaimana seorang sahabat yang selalu hadir lebih dulu dari jamaah yang lainnya di zaman Rasulullah. Dia selalu menempatkan diri di sudut dari masjid Nabi. Dia beralasan supaya dia tidak mengganggu jamaah yang lainnya hadir berikutnya. Ini adalah sebuah kebijaksanaan, sebuah keputusan yang tepat sehingga tidak mengganggu jamaah yang lain. Hadirin rahimakumullah, begitu istimewa Sya'ban dalam mengikuti sholat jamaah sehingga Rasulullah datang sendiri saat dia tidak hadir berjamaah. 3 kali Rasulullah bertanya kepada para sahabat, di mana Sya'ban? Kenapa belum hadir sholat subuh kali ini? Kemudian seorang sahabat mengatakan, mari kita ke rumah Sya'ban setelah sholat subuh. Dan perlu jamaah berketahui, rumah Sya'ban jaraknya jauh sekali, 3 jam perjalanan jalan kaki. Kemudian setelah sampai di rumah Sya'ban, Rasulullah berkata kepada istrinya, di mana Sya'ban? Kenapa hari ini dia tidak ikut sholat berjamaah? Istrinya dengan bercucuran air mata mengatakan bahwa beliau meninggal pagi ini Rasulullah. Kemudian istrinya mengatakan, sebelum dia meninggal, dia berkata 3 hal Rasulullah, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih baik? Kenapa tidak semuanya? Sebuah hal yang membuat pertanyaan bagi istrinya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa itulah pahala yang akan diberikan Sya'ban karena istiqomahnya dia melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa tidak jauh? Dia merasakan bahwa pahala yang diberikan oleh Allah nanti saat dia menghadiri sholat jamaah dihitung dari perjalanan. Semakin jauh perjalanan dia mengikuti jamaah, maka akan semakin besar pahala yang diberikan kepadanya.
Kenapa tidak lebih baik dia memberikan sebuah bajunya pada saat ada orang kedinginan saat dia berjalan menuju masjid untuk berjamaah? Pahala sangat luar biasa diberikan. Dan kenapa tidak semuanya dia memberikan sarapan kepada orang yang kelaparan saat pulang dari berjamaah? Inilah salah satu bentuk keistimewaan sholat berjamaah. Sehingga bagaimana kita saat ini dengan mudahnya meninggalkan sholat jamaah, tentunya ini sangat tidak sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya yang telah memberikan contoh kepada kita semua. Begitu besarnya sholat jamaah. Marilah dengan sebuah kisah ini kita kembali pada jamaah. Setidaknya di saat pandemi ini kita bisa berjamaah di rumah kita masing-masing. Dan nanti kita berdoa semua mudah-mudahan di saat Ramadan ini Allah mengangkat pandemi COVID-19 ini sehingga kita bisa berjamaah kembali ke masjid. Teriris hasil kita manakala kita kemudian biasanya sholat berjamaah beramai-ramai ke masjid di bulan Ramadan ini, kita tidak bisa melaksanakannya kali ini. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari mara bahaya. Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa di bulan Ramadan ini sehingga nanti bisa keluar di bulan Ramadan sebagai orang-orang yang lakum tatakun. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semua dari bala dan bahaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.